Yes. Pengalaman misteri. Oke. Anggun, aku mau nanya, kamu pernah nggak ngalamin dejavu? Dejavu, aku sih bukan kayak dejavu gitu ya, cuman kayaknya kayak ini mau ada satu kejadian dalam hidup aku tuh, aku suka dikasih tahu gitu loh. Ada, aku nggak tahu kayak ada suara-suara yang ngasih tahu Gitu. mau ada sesuatu misalnya dalam bahaya gitu ya. Contoh nih, mau gue ceritain. Yeah. Contoh waktu itu gue ada rumah temen waktu di apa sih kan Ratu Jaya dulu pernah ada korban mati ratusan orang kan yang Gimana tuh? zaman tahun kapan gitu yang kereta itu satu gerbong mati semua yang tabrakan kereta itu loh. Oh, Kan- Bintaro. Bukan Bintaro, Bukan kereta yang Bintaro. di sini Ratu Jaya. Nah Terus? itu ternyata tempat itu angker dan selalu ada korban terus, dan gue nggak tahu waktu itu gue tuh emang banyak ngelamun, mungkin lagi cari kerja atau apa, gue blank ya. Oh, terus? Terus jadi kalau kita perasaan kita nggak fokus tuh udah dimainin deh sama mereka. Nah, tiba-tiba gue mau lewat rel itu kan, mau lewat rel. Nyebrang rel. Nyebrang. Oh. Zaman dulu kan nggak ditutup, jadi Ya. orang bisa bolak-balik. Nah, gue mau nyebrang, kuping gue tuh budak, gue nggak tahu, tiba-tiba budak nggak dengar suara apapun, dan mata gue pun nggak melihat ada kereta, nggak dengar ada kereta. Gue jalan aja dong. Terus suara orang-orang pun gue nggak denger. Padahal orang-orang tuh sampai gini-gini, awas tuh kayak orang, tapi rasanya kayak bukan ke aku gitu loh. Oh. Tapi aku merasa kayak ada yang aneh ya gitu. Memang aku sih udah ada yang ngasih tahu tengok kiri. Cuma aku bandel juga, ini apaan sih ribut-ribut tengok kiri ya kan. Seperti ada yang membisikkan. Tengok kiri sekali dua kali aku nggak mau dengerin, karena maksudnya ini apa gitu kan, kita nggak paham. Sampai yang ketiga kali gue diteriakin kenceng banget sampai kayak budak, tengok kiri, sampai Itu, kan kaget dong kita. Maksudnya yang nengokin itu orang atau yang Suara? Yang maksudnya nggak ada wujudnya, tapi Nggak ada wujud, suara, tapi di telinga jelas banget sampai gue jadi kaget mungkin kan. yang jagain kamu ini Iya nggak ngasih tahu deh, bahwa aku nggak tahu itu siapa. Yang jelas aku suruh sampai kaget. nengok kiri. Dan pas nengok, ya ampun jarak 2 meteran loh. Rasa udah depan mata. Oh my god. Langsung aku berbalik langsung, itu kan hawanya aja kita kalau kena bisa kena loh. Jongkok, udah jongkok, tahan sekuat-kuatnya, di situ ada batu, ada apa gitu ya. Udah. Wah, itu setelah itu shock berat. Cuman ya terima kasih banget ya gitu. Ternyata ada yang ngasih tahu gitu loh. Dan sampai sekarang gua nggak tahu itu siapa. Ya, jadi pernah dengar juga kan tentang cerita yang setan budak. Jadi dia itu kayak nutup telinga, terus mengaburkan mata, penglihatan ketika di perlintasan kereta api gitu. Nah, itu antara dejavu atau firasat gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu dejavu ini apa. Saya juga cuma gambaran awamnya ya, bahwa ketika kita mengalami sesuatu, tapi kita ketika mengalami itu seperti ada gambaran, kok aku kayak pernah seperti ini ya. Nah, itu juga mungkin yang disebut dejavu. Aku juga punya cerita, tapi ini nggak tahu dibilang dejavu atau firasat ya. Ketika itu aku mau berangkat kerja nge-MC pagi-pagi di salah satu mall. Nah, ketika di jalan lagi naik motor, terlintas itu gambaran bahwa aku duduk di pengajian. Di pengajian itu banyak kanan kiri kerabat, dan di situ aku nyampein ucapan sambutan
sambutannya nanti aku, jadi tuh seolah-olah aku udah kayak nyusun kalimat, seolah-olah itu aku nanti mau ngomong ini ya, mau ngomong ucapan terima kasih, mau ngomong ini. Nah ketika itu, loh, aku tersadar, kok aku bisa mikirin kayak gini, kenapa gitu. Nggak cerita udah nyampe di mall, aku langsung mulai kerja MC. Di tengah-tengah MC ini aku ditelepon sama kakakku bahwa ayahku meninggal, gitu kan. Aku kaget, shock. Iya udah mas, aku balik sekarang. Dia gitu, dia balik seperti biasa pengajian. Nah itu kan ada acara namanya kalau biasanya yasinan itu sampai 7 hari. Ya. Ketika puncaknya di 7 hari ini adalah ucapan biasanya sambutan dari yang tuan rumah. Ya. Nah, aku ini 3 bersaudara. Aku anak terkecil. Kalau logikanya pasti yang mewakili kakakku yang ngomong. Ada 2 kakak. Nah, kakakku yang pertama ini kebetulan dia orangnya nggak berani ngomong depan umum. Terus jadi yang wakilin lo. Nah, ini yang kakak yang kedua ini kebetulan udah pulang ke Purwodadi karena ada tugas mendadak gitu. Jadi pas ke 7 harinya ini yasinan terpaksa aku yang ngomong, dan itu benar-benar aku melihat apa yang aku lihat kemarin itu kejadian di situ, bahwa aku duduk dan kanan kiriku orang-orangnya sama seperti ini. Kemudian aku ngomong, ya aku kalau dipikir logika harusnya kakakku kan yang mewakili keluarga karena yang dituakan gitu. Akhirnya tapi aku loh gitu, dan yang terlintas waktu itu ya gambaran kayak gitu. Iya, berarti itu kayak udah dikasih gambaran dulu, terus langsung nggak lama kejadian yang sama seperti gambaran sebelumnya itu ada dan nyata gitu ya. Makanya aku kaget. Dejavu ya. Oh ya Allah, makanya ketika ada firasat apa gitu, sebisanya kalau emang bisa aku sampaikan, misalnya lihat kejadian yang kayak gimana, aku bisa aku sampaikan ke orang terdekat, barangkali itu bisa mencegah atau apa. Tapi kalau emang udah takdirnya yang itu harus terjadi, ya kita cuma berdoa aja, mohon yang terbaik gitu. Misalnya entah kadang melihat gambaran udah kecelakaan atau apa, ya kita sih berupaya dulu untuk ngasih tahu, misalnya kamu naik motor jangan ngebut-ngebut ya gitu, tetap berdoa. Tapi kalau harus terjadi ya udah ya. Nah berarti kesimpulan dari cerita ini yang bisa kita ambil adalah, jadi kita kalau mau bepergian kemana-mana nih, kalau misalnya ada firasat yang kurang bagus, mendingan jangan deh. Nah, terus injak bumi 3 kali. Itu kata siapa tuh? Kata orang-orang tua. Oh iya. Terus bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim sebelum melangkah keluar rumah. Ya kalau muslim ya, kalau Kristen ya doa dulu sama Tuhan yang khusyuk, bismillah supaya diselamatkan di perjalanan gitu. Banyak itu sih. Jadi kalau udah ada firasat yang nggak bagus, kita mesti hati-hati tuh. Ya betul. Kadang-kadang ada orang-orang yang sering dikasih tahu sebelum kejadian. Ya, gitu. tapi kadang itu bisa bisa dicegah. Kayak aku tadi, kasus yang aku itu memang sebelumnya kan aku nggak tahu sih ya, ada mimpi yang mengerikan gitu loh. Nah tapi dan itu belum sampai terjadi, dan akhirnya ternyata beneran ada yang nolong. Jadi kita kadang kita bisa selamat dari itu, kadang bisa kejadian sama persis gitu loh. Ya. Oke, gimana pengalaman kalian? Bisa tulis di komen-komen. Ya. Nanti kalau ada yang punya pengalaman tentang kejadian misteri, dan ini kita hanya menampilkan yang kejadian nyata ya. Jadi nanti bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Ya, atau komen-komen juga boleh. Ya. Nanti kita bisa bacain. Oke. Buat kalian yang suka, langsung aja subscribe, kemudian share, dan tunggu kami akan upload cerita misteri ini setiap malam Jumat.
Oke, dadah. Dadah. And Kak,